Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Alex ya di Mapel Informatika. Nah, kali ini kita akan belajar Microsoft Excel yang lebih lanjut ya, yaitu dengan menggunakan formula if. Nah, kemarin kita mempelajari tentang sum atau jumlah total, kemudian min, nilai terkecil, max, nilai tertinggi atau terbesar, kemudian median yaitu nilai tengah, dan operator matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran Excel yaitu tentang formula if, yaitu Excel tingkat lanjut ya. Sudah bukan dasar lagi tapi tingkat lanjut. Nah, di sini Pak Alex akan membuatkan sebuah contoh soal, mungkin ya bisa dibilang soal real untuk latihan kerja atau tes kerja ya. Tapi masih lingkupnya masih mudah dan bisa dipahami. Baik, siswa-siswaku, silakan diperhatikan. Di sini Pak Alex akan mengetikkan bentuk soal atau pekerjaan Excel tingkat lanjut seperti apa. Nah, contohnya seperti ini, kita ketikkan SUMART. Nah, SUMART. Kemudian kita beri atau kita masukkan gambar. Nah, klik Insert, Illustration, pilih Picture, This Device, kemudian pilih saja contoh gambar. Nah, ini contohnya saja ya. Kemudian kita masukkan nomor. Nah, kita buat nomor. Kemudian ada nama barang. Kemudian ada harga satuan. Kita lanjut dengan kondisi barang. Kondisi barang ada yang rusak dan tidak rusak. Kemudian kita lanjut ke harga total. Berikutnya harga bersih. Berikutnya adalah diskon. Diskon 10%. Nah, dengan syarat HB adalah harga bersih, itu lebih besar daripada 225.000. Ya. 225.000. Kemudian harga yang harus dibayar. Nah, harga yang harus dibayar. Nah, kemudian kita beri nomor, kita buat data 1-5 saja nomornya, 1-5. Nah, caranya kita blok, kemudian kita geser kursornya ke pojok kanan bawah dari kotak yang kita blok. Nah, sudah muncul tanda plus hitam, kita drag ke bawah. Nah, maka otomatis akan muncul nilai 1-5. Nah, itu namanya autofill ya. Baik, nomor 1 nama barangnya misalkan Milku. Yang kedua Coca-Cola. Nah, Coca-Cola. Kemudian yang ketiga mie sedap. Indomie. Kemudian yang kelima sirup marjan. Nah, untuk harga kita masukkan, semisal Milku itu harganya 3.000. Coca-Cola misalkan yang ukuran kecil 5.000. Mie sedap misalkan 1.800. Indomie misalkan 2.500. Sirup marjan misalkan harganya 13.000. Nah, ini misalkan kondisi rusaknya ada 42. Yang tidak rusak misalkan ada 87. Kemudian Coca-Cola yang rusak misalkan ada
55, yang tidak rusak ada 45. Mie sedap misalkan ada yang rusak sekitar 6, kemudian yang tidak rusak ada sekitar 105. Kemudian Indomie misalkan yang rusak itu ada sekitar 25, kemudian yang tidak rusak ada sekitar 252. Nah, kita lanjut sirup marjan ya. Sirup marjan misalkan itu ada yang rusak sekitar 6, kemudian yang tidak rusak sekitar 4. Nah, setelah kita membuat seperti ini, kita tata dulu. Nah, kita tata dulu dengan cara di blok ya, sampai I. Kemudian pilih pada sel ini ya, pada sel pilih format, kemudian auto fit column width. Nah, maka otomatis panjang dan lebarnya sel itu sesuai dengan jumlah karakter atau teks. Nah, setelah seperti ini kita lakukan border ya. Kita berikan batas atau kita buat tabel. Kita pakai border saja. Pilih all border. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk menatanya kita bisa tata. Ini kita blok dulu biar bisa dibedakan mana yang detail, mana yang bukan. Ini juga kita blok. Nah, ini ukurannya kita perbesar. Mungkin 16 cukup ya. Nah, berikutnya kita tata, kita atur untuk nomor sampai bawahnya. Ini kan kotak kosong. Nah, kita blok, kita pilih marker and center. Nah, tulisannya ke bawah kita buat di tengah dengan pilih middle alignment. Nah, sama nama barang juga di blok, marker and center, pilih middle alignment. Kemudian harga satuan juga kita lakukan hal yang sama, marker and center, pilih middle alignment agar tulisannya berada di tengah. Kemudian kondisi barang kita blok ke kanan, pilih marker and center. Nah, kemudian harga total kita blok, pilih marker and center, kemudian pilih middle alignment. Harga bersih juga sama, kita blok, pilih marker and center, pilih middle alignment. Harga yang harus dibayar juga sama, pilih marker and center, pilih middle alignment. Nah, kemudian kita atur ya, kita senterkan tulisannya. Kemudian kita lanjutkan ya. Untuk harga satuan ini adalah satuannya rupiah ya. Nah, caranya pilih number, kemudian di sini ada general, kita klik general. Nah, kita pilih currency. Nah, maka hasilnya otomatis akan muncul satuan rupiahnya ya. Tapi jika di laptop atau komputer kalian tidak ada satuan rupiah Rp, caranya bisa diklik di general tadi, pilih more number format. Nah, kalau sudah pada currency ya, kalian cari di simbol. Ini ada Rp, kalian pilih. Misalkan kalau kalian masih dolar ya dicari sendiri. Nah, dicari Rp. Nah, ini ada Rp. Nah, pilih Rp Indonesia. Kalau sudah di oke. Nah, seperti itu. Kalau sudah kita atur ya, rata kanan, rata kiri, terserah. Yang penting jelas. Kemudian ini kita buat rata tengah saja, biar jelas ya. Nah, untuk harga total, berarti kan rumusnya jumlah barang yang rusak dan tidak rusak itu harus dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan harga satuan. Nah, berarti sama dengan sel
D9 ditambah E9. Nah, agar tidak terjadi kesalahan, kita pakai kurung, ya. Kita pakai kurung dulu. Nah, kalau seperti ini kan salah. Nah, kita pakai kurung dulu. Kurung, buka kurung. D9 tambah E9. Kemudian bintang adalah simbol perkalian dari Excel, ya. Kemudian dikali dengan sel C9. Kalau sudah di enter. Nah, untuk yang bawah, kalian tidak perlu menuliskan rumusnya satu-satu. Cukup kalian klik hasilnya yang milku, harga totalnya milku. Kemudian tanda plus ini kalian geser ke pojok kanan bawah hingga membentuk plus hitam kecil, ya. Kemudian kalian tahan, klik kiri tahan, drag ke bawah. Drag itu artinya digeser ke bawah. Ya, kalau sudah dilepas, otomatis dia akan menghitung sendiri. Nah, itu namanya autofill, ya. Tidak perlu menuliskan rumus lagi. Autofill. Kemudian harga bersih. Nah, harga bersih adalah harga dari barang tidak rusak dikali harga satuan. Sama dengan sel berapa? Ini E9 bintang atau kali C9. Maka sama dengan hasilnya ini 261.000. Nah, kita gunakan autofill, ya. Tanda plus ini kita geser ke pojok kanan bawah, kita autofill, kita drag ke bawah, hasilnya seperti ini. Nah, maka otomatis hasilnya akan muncul. Nah, kemudian untuk diskon. Nah, di sini sudah tertulis diskon 10% jika harga bersih lebih besar dari 225.000. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya rumusnya seperti ini, sama dengan if buka kurung harga bersih lebih besar dari apa? 225.000. Kalau sudah titik koma, petik 2 atas, ya, dapat diskon. Petik 2 atas, titik koma, petik 2 atas lagi, tidak dapat diskon. Petik 2, kemudian tutup kurung. Kalau sudah seperti ini, kalian enter. Nah, dapat diskon. Nah, kita gunakan autofill lagi. Tanda plus ini kita geser ke pojok kanan bawah hingga bentuk plus hitam. Kita autofill. Nah, untuk tulisannya ini kita bisa lakukan perbesar lagi dengan cara di format. Format autofit column width, ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, dapat diskon, ya, milku. Kemudian tidak dapat diskon Coca-Cola. Kemudian mie sedap tidak dapat diskon. Kemudian sirup marjan tidak dapat diskon. Nah, harga yang harus dibayar berarti logikanya harga bersih, ya. Harga bersih kemudian dapat potongan 10%. Rumusnya berarti sama dengan if buka kurung harga bersih lebih besar, ya, lebih besar 225.000. Kemudian titik koma, kemudian harga bersih lagi, ya, sel G9, ya. Kemudian kurangi buka kurung harga bersih dari milku tadi G9, sel G9 dikali berapa? 10%. Kalau sudah tutup kurung. Kemudian titik koma, kemudian harga bersih lagi dari milku, yaitu di sel G9. Kalau sudah tutup kurung. Nah,
Kalau sudah seperti ini, kemudian kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kita gunakan autofill ya. Kita geser kursornya ke pojok kanan bawah sampai bentuk plus hitam. Kita drag. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Untuk satuan kita rubah ke rupiah ya. Pilih currency. Ya, ingat general pada number pilih currency. Nah, kita atur agar rapi. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk harga yang harus dibayar. Nah, agar lebih menarik lagi, kita bisa melakukan pengeditan ya, atau pemolesan, dipercantik biar lebih bagus. Ini geser ke tengah. Nah, untuk scan samarnya bisa kita tengahkan dengan cara marker and center. Nah, seperti ini. Nah, ini saya rasa sudah ke tengah ya. Terus ini bisa kalian warnai juga ya. Bisa kalian warnai pada font, pilih fill color. Nah, nomor misalkan warnanya abu-abu. Nama barang misalkan pada fill color misalkan warna hijau. Nah, kemudian harga satuan misalkan warna merah ya. Tulisannya kalau hitam nggak bagus ya, putih aja tulisannya biar enak dipandang mata. Kemudian kondisi barang misalkan biru, tulisannya kita buat putih saja, tapi birunya kurang bagus. Nah, ini yang bagus. Kemudian harga total misalkan kita pakai warna kuning ya. Harga bersih kita pakai warna misalkan warna apa ya? Warna orange ya. Tapi enggak orange amat, atau warna ungu aja ya. Warna ungu, untuk tulisan kita ganti putih biar agak lebih menarik. Kemudian diskon kita cari warna yang lain, bisa warna krem ya, mungkin gold krem. Kemudian yang harus dibayar ini bisa kita beri warna pink misalkan. Nah, ini lebih bagus pakai tulisannya putih ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah sangat menarik ya. Kemudian, nah ini harga yang harus dibayar. Nah, berarti kita harus membuat apa? Total yang harus dibayar. Ya, total yang harus dibayar. Pilih format. Ya, nanti kita format biar tulisannya panjang. Nah, kita format dulu. Nah, total yang harus dibayar kita blok karena ini sudah finish ya, nanti nggak ada pekerjaan lagi. Berarti untuk total yang harus dibayar berarti kan ini semua dijumlahkan ya. Ini semua dijumlahkan. Kita menggunakan rumus apa? Yaitu rumus yang kita pelajari kemarin, yaitu sum, jumlah total. Sum sama dengan sum buka kurung sel I9 sampai sel I13 dan tutup kurung. Kalau sudah enter. Nah, yang harus dibayar sekitar 1 juta. Biar lebih jelas Pak Alex merahkan. Kemudian Pak Alex buat italic sama bold. 1.267.900 rupiah. Ya. Yang harus dibayarkan 1.200.067.900 rupiah. Ya, 1.267.900 rupiah. Ya, itu yang benar ya. Nah, kita lihat. Nah, harga bersih ini 261 dapat diskon. Nah, dari 261
dikurangi diskonnya 10%, ya ini dapatnya 203.4.900. Nah, kemudian harga yang dari Coca-Cola ini 225. Dia kan tidak lebih dari 225.000, maka tidak dapat diskon ya. Kemudian ya tidak dapat diskon ya sama ya, harganya tetap sama 225.000. Kemudian mie sedap 189.000 tetap sama, tidak dapat diskon, berarti yang harus dibayar ya sekitar 189.000. Kemudian Indomie 630.000 dapat diskon 10%, berarti yang dibayar sekitar 567.000. Kemudian sirup marjan 52.000 tidak dapat diskon ya, berarti tetap 52.000. Nah, yang harus dibayar berarti adalah 1.267.900 rupiah. Nah, caranya seperti itu. Nah, misalkan kalian diminta untuk di print ini, contoh laporan seperti ini, misalkan minta di print, nah, klik file, kemudian print. Nah, kalian perhatikan. Nah ini kan kepotong. Caranya biar tidak kepotong, pilih pada no scaling. Ini kalian klik, pilih yang ini, fit all column on one page. Nah, seperti ini ya hasilnya. Jadi semua ikut ke print tanpa ada yang kepotong. Nah, ini bisa kalian print secara portrait maupun landscape ya. Kalau landscape, pilih landscape saja. Hasilnya seperti ini kurang lebihnya. Nah, kalian tinggal mengatur apa ya, mengatur marginnya, rata kirinya berapa, atas berapa, bawah berapa, kanan berapa. Nah, seperti itu. Terus pastikan printer yang terkoneksi ya. Kalau offline berarti tidak terkoneksi ya. Pilih yang ready ya, kemudian klik print. Nah, sekian Excel lanjutan dari Pak Alex. Semoga kalian paham. Kalau yang tidak paham bisa diputar lagi videonya, atau masih belum paham bisa japri Pak Alex atau ketemu di kelas atau di ruang guru bisa bertanya. Sekian dari Pak Alex, semoga ilmu yang Pak Alex berikan kali ini bermanfaat, dan jangan lupa tetap belajar walaupun masih banyak kendala dan pandemi. Tetap semangat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.